Confirmation bias. Confirmation bias terjadi ketika seseorang mencari, menginterpretasikan atau mengingat informasi yang memperkuat keyakinan atau pandangan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan mengabaikan atau meragukan informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau pandangan tersebut. Pada aktivitas kita di media sosial misalnya ada beberapa faktor yang memperkuat terjadinya confirmation bias. Antara lain, satu, filter bubble atau gelembung filter. Kita selalu cenderung terjebak dalam gelembung keyakinan atau pandangan kita sendiri, tertutup dari keyakinan dan pandangan lain. Ini terjadi karena media sosial menggunakan algoritma yang menyesuaikan konten yang ditampilkan kepada kita, yaitu pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku kita sebelumnya. Ini berarti bahwa kita cenderung hanya melihat dan terpapar pada konten yang sejalan dengan keyakinan atau pandangan Ketika konten yang bertentangan dengan pandangan kita jarang muncul, itu memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mengabaikan sudut pandang alternatif. 2. Seleksi teman dan kelompok. Di media sosial, pengguna cenderung terhubung dengan orang-orang yang memiliki pandangan dan kepercayaan yang serupa. Kita cenderung mengikuti atau berteman dengan orang-orang yang memiliki pemikiran sejalan dengan kita, membentuk lingkaran sosial yang homogen. Ketika kita hanya terpapar pada sudut pandang yang serupa, itu bisa memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mengabaikan pandangan yang berbeda. Ketiga, ini menarik juga ya, itu adalah verifikasi diri sendiri. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk mengungkapkan pandangan kita dengan mudah. Saat kita membuat atau membagikan konten yang sejalan dengan keyakinan kita seringkali menerima tanggapan positif dari teman dan keluarga kita yang memiliki pandangan yang sama. Respon positif ini dapat memperkuat keyakinan dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Fenomena ini juga menghasilkan yang disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Bukan hanya tidak mau ketinggalan berita sehingga selalu membuka medsos dan scrolling tiada henti, kita juga sering berharap postingan kita diberi apresiasi seperti dikomentarin, di-like, dibagikan, dan sebagainya. Nah, yang nomor 4, yaitu mengabaikan informasi yang tidak sesuai. Ketika pengguna media sosial melihat atau membaca informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka cenderung mengabaikannya atau menolaknya tanpa pertimbangan yang serius. Hal ini terjadi karena kita cenderung mencari dan mengingat informasi yang mendukung pandangan kita dan mengabaikan atau melupakan informasi yang bertentangan. Nah, nomor 5 yaitu pengaruh sosial. Media sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi persepsi dan sikap seseorang melalui efek kelompok dan tekanan sosial. Jika seseorang secara terus-menerus terpapar pada opini dan pandangan yang serupa, mereka mungkin merasa ada tekanan untuk menyamakan pandangan mereka dengan kelompok tersebut. Ini dapat menyebabkan seseorang memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mengabaikan pandangan yang berbeda. Fenomena ini biasa disebut juga sebagai group bias. Penting untuk diingat bahwa fenomena confirmation bias terjadi tidak hanya di media sosial, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun, media sosial dapat memperkuat efeknya dengan memperluas exposure pengguna hanya pada pandangan yang serupa dan menyediakan platform untuk validasi dan penguatan pandangan tersebut. Sekarang contoh confirmation bias, itu tadi definisinya. Sekarang apa saja contoh nyata confirmation bias yang terjadi di kehidupan keseharian kita? Contoh 1, pemilihan berita di media sosial. Confirmation bias dapat terjadi saat seseorang hanya membaca berita dari sumber yang sejalan dengan pandangan politik atau keyakinan mereka. Sebagai contoh, anggaplah seseorang memiliki kecenderungan politik tertentu dan mereka hanya mengikuti atau membaca berita dari sumber-sumber yang mendukung pandangan politik mereka tersebut. Dengan demikian, mereka hanya terpapar pada satu sisi dan informasi atau berita yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka akan diabaikan atau dianggap tidak kredibel. Akibatnya, pandangan mereka semakin dikuatkan karena hanya mendengar sudut pandang yang sama berulang kali. Sementara perspektif lain mungkin diabaikan atau dianggap sebagai hoax. Nah, itu contoh dari confirmation bias yang sering kita alami. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.